sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin hamba Allah sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ini kita berada di bulan Syawal, yakni peningkatan. Meningkatkan amal ibadah, baik hubungan kepada Allah secara vertikal maupun hubungan secara horizontal terhadap manusia. Setelah kita digembleng, setelah kita dikader, setelah kita melalui latihan ibadah siam Ramadan 90, maka hasil dari puasa Ramadan, yakni ketakwaan, ketaatan, kejujuran dan sebagainya itu, insya Allah dapat kita habiskan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan, yakni di bulan Syawal. Nah, oleh karenanya salah satu di antaranya adalah tentang silaturahim. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 112, "Duribat 'alaihim dhillah." Allah timpakan dimanapun berada, baik di daerah kita, di daerah lain, baik di dunia maupun di akhirat nanti, Allah akan timpakan. Kecuali yang Allah tidak inginkan adalah orang yang hubungannya harmonis, hubungannya baik pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya secara horizontal kepada manusia. Hubungan yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala kita lihat di bulan Ramadan nampak. Di samping mengerjakan sholat fardu yang wajib, mengerjakan ibadah yang sunnah, qiyamul lail atau tahajud atau tarawih di malam hari. Tidak cakap kotor, tidak berbohong, tidak berdusta, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang muttaqin. Itu orang yang hubungannya harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan walaupun tidak di awal waktu, barangkali karena kesibukan di akhir waktu atau di pertengahan, tidak berjamaah sendirian, tidak di masjid di rumah, tetapi yang namanya panggilan Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dia penuhi, dia sholat. Ini orang tersebut adalah hamba Allah yang harmonis hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dia puasa, sedekah dia sedekah menurut kemampuannya. Tetapi kalau azan panggilan Allah Subhanahu wa taala diserukan, dikumandangkan oleh muazzin, dia tidak menyahutinya sampai akhir waktu, tidak peduli, tidak dikerjakan di sholat. Ini dimanapun berada orangnya tidak harmonis hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diundang Allah tidak pernah datang, tak pernah menemui rumah Allah, tak pernah ke rumah Allah SWT. Orang seperti ini Allah akan timpakan kehinaan, kecuali taubat dan nasuh, taubat kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali, harmonis hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada manusia. Kepada manusia Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaih, la yadkhulul jannah al-qatil. Tidak akan masuk ke surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini Rasulullah mengatakan, hadis valid Bukhari dan Muslim. Muhammadiyah, Wasliyah, NU sebagainya sepakat ini hadis yang benar. Jadi kata Rasulullah, orang yang berpuasa, orang yang sholat, kalau tidak harmonis hubungannya kepada semua manusia, juga la yadkhulul jannah. Artinya apa? Memutus silaturahim. Tidak bercakapan, bermusuhan terus-menerus sesama seakidah, tidak akan masuk surga. Tidak mau memaafkan kesalahan manusia, ini yang tersulit. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang mampus puasa tidak makan sehari sampai berbuka puasa, sanggup dia. Tidak berbohong, sanggup dia. Sedekah sanggup, dia mulai tahajud sanggup, berkorban sanggup. Orang-orang Islam. Tetapi ketika menyambungkan silaturahim, memaafkan kesalahan manusia, banyak yang berat. Tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Ada barangkali pertikaian sebaik, terus tidak bercakap selamanya. Orang-orang seperti ini maka meskipun dia telah berpuasa, meskipun dia sholat, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini sanggup mengerjakan semuanya,
berinfak, bersedekah, qiyamul lail, puasa, tetapi tidak sanggup, tidak mampu untuk menghubungkan kembali silaturahmi. Berat memang kita. Ini yang paling berat. Nah, oleh karenanya, mari kata Rasulullah SAW, sil mengkotoakan, sambung silaturahim orang yang memutusmu. Bagaimana? Minimal WA, minimal jumpa assalamualaikum. Maka pun tidak harmonis seperti indahnya waktu belum ada permasalahan, sebelum terputusnya silaturahim, minimal tidak bermusuhan. Ini minimal menghubungkan silaturahim. Jadi oleh karena sama jemaah, sama kakak, abang, adik, saudara, janganlah bermusuhan minimal, walaupun tidak harmonis sekali, tapi jangan putuskan silaturahim. Dengan kata lain, walaupun tidak harmonis, tapi tetap biasa saja, jangan bermusuhan, dan tidak ada kata tiada maaf bagimu. Kenapa? Salah satu kriteria dalam surah Al-Imran, orang-orang yang bertakwa itu adalah wanafina 'anil nas dalam Al-Quran. Memaafkan kesalahan manusia. Dengan memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada kita atau kebalikannya, maka terhubunglah silaturahim. Ini yang paling utama di bulan Syawal kita ingat. Minimal setahun sekali. Makanya istilah mudik, pulang kampung, itu relevan dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Jadi hubungan yang harmonis pertama secara horizontal yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh panggilan salat, syariatnya perintah sebagai harmonislah, tidak bermusuhan. Kalau tidak salat, tidak berpuasa dan sebagainya, orang tadi apapun ceritanya, walau adik kandung, abang kandung, saudara, famili dekat, istri, tidak harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama manusia hablum nas, yang pertama urutannya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wa dzal jambi was sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-Qur'an surah An-Nisa 36. Dalam hal urutan hubungan silaturahim, pertama hablun nas tadi, hablullah tadi, beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, harmonisnya. Yang kedua, manusia, pertama sekali adalah wabil walidain ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah ihsan. Jangan bermusuhan, jangan putuskan silaturahim dengan mertua atau orang tua. Kenapa? Rasulullah mengatakan, jangan kamu laknat orang tuamu. Maka sahabat bertanya, mustahil kami melaknat orang tua kami. Bukan itu maksudnya, kata Rasulullah Muslim. Melaknat orang tua lain sama dengan melaknat orang tua. Pemahamannya, orang tua istri kita, mertua kita laknat, pasti anaknya marah, kita maki marah. Kenapa? Sama orang tua kita. Orang tua tetangga kita, sahabat kita, walau tidak kaya, biasa-biasa kita maki, kita laknat orang tuanya, pasti tetangga kita marah. Kenapa? Itu orang tuanya. Makanya harus mengatakan, jangan laknat orang tuamu. Dengan kata lain, orang tua orang lain, apakah mertua atau tetangga, saudara dan sebagainya, sama dengan orang tua. Jangan laknat orang tua, hormati. Wabil walidain, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Makanya jauh-jauh setelah kita tidak boleh mudik, pulang kampung, pulang jumpai ayah, oma, istilah orang kita Jawa sungkem dan sebagainya, ucapkan taqabbalallahu minna minkum, silakan. Walaupun tidak ada anjuran minta maaf di kapan saja, mungkin sempat silakan terus. Karena itu dalam hal ini adalah ibadah ghair mahdhah, cerita dan sebagainya. Untuk apa? Menyatukan silaturahim, rindu orang tua. Bukan bawaan yang diperlukan itu, tidak datang anaknya cucu senang. Itulah hablum minan nas. Yang pertama adalah orang tua. Jangan jumpai ke ujung langit pacar kita, kekasih kita dan sebagainya, tapi orang tua kandung belum disalami, belum datang dan sebagainya. Utamakan orang tua kandung, mertua dan sebagainya. Ini pertama. Wabil walidain ihsan, minimal tidak bermusuhan dengan orang tua kandung atau orang tua tetangga kita atau orang tua atau mertua kita. Itulah hubungan yang harmonis. Karena
Ingat firman Allah tadi, la yadkhulul jannah al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Meskipun dia berpuasa, sholat, sedekah dan sebagainya. Ini paling mengerikan dan paling sulit kadang-kadang dilupakan oleh umat manusia. Kemudian wabidzil qurba, dan taat kaum kerabat dekat. Hubungkan silaturahim, bertamu dan sebagainya pada bulan Syawal. Wabidzil qurba, karib kerabat. Siapa itu? Urutan yang kedua Abu Nas adalah karib kerabat, abang, kakak, kemudian adik, paman, bibi yang satu darah, dan kebalikannya dari pihak perempuan, bibi, paman, keluarga dekat. Makanya di negeri kita, alhamdulillah, datang biasanya yang muda-muda punya anak 1-2 ke rumah mertua, kemudian yang lajang-lajang datang ke rumah pamannya, ke rumah neneknya. Relevan mengamalkan silaturahim, surah An-Nisa 36 yang kedua. Wabidzil qurba, ya, karib kerabat saudara. Kemudian berikutnya setelah itu baru wal yatama, dan kepada anak yatim juga berbuat bagus, tetangga kita dan sebagainya. Silahkan ada kita beri, tidak masalah. Tapi hubungan tetap harmonis, tidak bermusuhan. Mentang-mentang kamu tidak punya ayah dianggap sepele, tidak benar. Hubungan yang harmonis, minimal tidak bermusuhan dengan anak yatim, wal masakin, orang miskin, tetangga kita, tetangga jauh dan sebagainya, tetap harmonis. Jangan karena miskin kita tidak bergaul dengannya. Jangan karena miskin dia tidak terima bertamu di rumah kita. Dia tidak harmonis. Ya, kemudian wadari dil qurba, tetangga dekat tadi diutamakan daripada tetangga jauh, ya, karena bila terjadi sesuatu hal itu tetangga dekat, kanan, depan, kiri, belakang yang membantu kita. Apakah dia kemalangan, ya, apakah pesta dan sebagainya, mereka hadir siap membantu tetangga kita. Oleh karena harmonislah kepada tetangga kita tadi, pertama sekali berdekat tadi diutamakan. Jangan bermusuhan, tidak akan masuk surga orang yang bersilaturahmi. Apalah artinya puasa, zakat, sholat dan sebagainya kalau tidak harmonis kepada tetangga. Maafkan kesalahan meskipun berat, minimal, ya, tidak bermusuhan dalam hal hubungan silaturahim. Berikutnya wajari jambi, dan tetangga jauh juga demikian. Wasahibi bil jambi, kemudian juga sahabat-sahabat yang jauh. Sahabat jauh ini artinya mitra kerja, tinggal tidak dengan kita di daerah lain, tetapi dekat dengan kita, mungkin satu tempat bekerja, mengajar di kantor atau di pabrik, di perusahaan, atau jualan di pajak, sama bertemu. Itu sahabat walaupun jauh tempat tinggal kita. Harmoniskan. Kenapa? Silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Kalau berdagang bermusuhan dengan orang-orang tadi, dengan sahabat-sahabat yang jauh tadi, biasa berlangganan belanja dengan kita karena sudah bermusuhan. Malas belanja dengan dia, tak enak begini karena sudah bermusuh. Walau jauh biasanya, kalau harmonis hubungannya, belanja beli tempat sianu saja. Ini dia, makanya silaturahim, hubungan yang harmonis dalam bisnis dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadirin hamba Allah yang berbahagia, wa berisabil, anak jalan, pengamen dan sebagainya. Namun demikian hadirin hamba bahagia, perlu diperhatikan. Seperti pengamen, pemain gitar dan sebagainya di jalan, itu sebetulnya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kenapa saya katakan itu ibarat mengemis. Badan sehat bisa bekerja sebagai, tapi meminta-minta, hanya sekedar cereng, itu ibarat pengemis benar. Kalau terus-menerus diberi, terkadang itulah pekerjaan dia. Sebaiknya kalau bisa, ya bagaimana? Agar dia bisa mencari pekerjaan yang lainnya, tidak mengemis dengan cara berpura-pura kamuflas dengan menyanyi sebagainya. Itu pekerjaan yang kurang terhormat dan tidak identik dengan ajaran Islam. Meminta-minta kurus nanti badannya, udah jadi akhir naudzubillah. Karena Islam bukan dianjurkan untuk mengemis, tapi malah berinfak, memberi tangan di atas lebih dekat pada tangan di bawah. Nah, kemudian hari ini hamba Allah bahagia, hubungan harmonis yang berikutnya adalah wa ma malakat aymanukum. Dan apa yang kamu miliki dari hamba sahaya kamu. Saat sekarang ini, di era globalisasi saat ini, hamba sahaya telah dimerdekakan, tidak ada sama sekali.
Yang ada hanya budak nafsu, atau budak jabatan. Tetapi pemahamannya bisa saja. Orang yang di bawah kekuasaan kita, misalnya pembantu kita, anak buah kita, kalau kepala sekolah mungkin guru-guru semua, mereka mematuhi apa yang kita kerjakan dan mematuhi apa yang kita suruh. Sehingga dengan pekerjaan tadi ringan perintah dan sukses tanpa bantuan aktivitas dengan mereka, mungkin usaha kita, pekerjaan kita atau bisnis kita tidak sesukses yang diinginkan. Mereka membantu kita, membantu usaha kita. Oleh karenanya hubungkan harmonis kepada bawahan kita. Ini meluaskan rezeki. Nah, kemudian hadirin Allah bahagia, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai, tidak menyayangi orang-orang sombong dan melampaui batas. Siapa? Orang yang memutus silaturahmi, tidak memaafkan kesalahan orang lain. Pak Tabir, ya ulil absar, innahu ghafurur rahim.